dengan Kuat. Perkenalkan, kami dari tim Kuat Care TV, salah satu tim program kreativitas mahasiswa dari SKIM Riset Eksakta. Kami dari kampus Universitas Hasanuddin. Saat ini kami sedang melakukan riset dengan judul Strategi Long Directed Therapeutic Approach melalui kombinasi quercetin dan obat anti tuberkulosis lini pertama untuk pencegahan resistensi dalam terapi tuberkulosis. Tuberkulosis atau terkenal sebagai TB masih menjadi salah satu penyebab tertinggi kematian di dunia akibat penyakit menular. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melaporkan bahwa setiap tahunnya terdapat lebih dari 1 juta masyarakat Indonesia yang menderita tuberkulosis. Namun di sini permasalahannya bukan soal pengobatan, tapi resistensi. Sebelum kita melangkah lebih jauh, apa sih itu TB dan kenapa TB masih menjadi masalah yang penting untuk diperhatikan? TB atau tuberkulosis merupakan penyakit infeksi akibat Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan menyebar melalui udara. Sekali terinfeksi, pengobatannya memerlukan waktu yang cukup panjang, minimal 6 bulan dengan kombinasi obat rifampicin, isoniazid, pirazinamid, dan etambutol yang diminum setiap hari. Saat pasien berhenti meminum obat atau meminum obat secara tidak teratur, MTB dapat mengalami mutasi dan menjadi lebih kebal. Hal ini merupakan awal terjadinya tuberkulosis resisten obat, salah satunya TB-MDR. TB-MDR atau multidrug resistant TB terjadi saat bakteri Mycobacterium tuberculosis menjadi tidak mempan terhadap minimal 2 obat anti tuberkulosis lini pertama, rifampicin dan isoniazid. Mutasi genetik seperti pada gen RPOB dan CAG mengubah target konvensional obat sehingga pengobatan konvensional menjadi tidak efektif. Pasien TB-MDR terpaksa menjalani pengobatan alternatif seperti regimen B5, bedaquiline, retomanid, dan linezolid. Namun sayangnya, obat ini belum memiliki ketersediaan yang memadai, serta dapat menimbulkan efek samping serius, seperti kerusakan hati dan toksisitas paru-paru. Terapi TB saat ini memiliki 2 kelemahan. Yang pertama, durasi yang panjang dan membutuhkan kepatuhan yang tinggi. Dan yang kedua, efek samping obat dapat menurunkan kualitas hidup pasien dan berpotensi memicu penghentian ataupun penurunan kepatuhan pengobatan. 2 hal inilah yang membuka celah terbentuknya resistensi dan memperburuk beban penyakit. Berangkat dari permasalahan ini, tim kami menginovasikan kombinasi quercetin dan obat anti tuberkulosis lini pertama yang dikemas dalam dry powder inhalation. Tujuannya sederhana, pendekatan ini dinilai strategis karena dapat langsung menuju ke paru-paru, tempat di mana Mycobacterium tuberculosis itu berada. Hal ini dapat berpotensi untuk memberikan efek pengobatan yang lebih cepat, efisien, dan terarah, serta dapat berpotensi juga untuk mempersingkat durasi pengobatan. Inovasi ini kami namakan DPI Kuat, Dry Powder Inhalation, Quercetin, dan obat anti tuberkulosis lini pertama. Selanjutnya, apa itu quercetin dan mengapa quercetin penting? Quercetin adalah senyawa flavonoid yang paling banyak ditemukan dalam buah beri dan sayuran. Dalam berbagai studi, quercetin terbukti memiliki aktivitas antibakteri, antiinflamasi, dan imunomodulator. Menariknya, quercetin juga menunjukkan efek sinergis terhadap obat TB yang meningkatkan daya bunuhnya terhadap Mycobacterium tuberculosis. Namun, quercetin ini memiliki bioavailabilitas yang sangat rendah jika diberikan secara oral. Maka dari itu, kami memilih metode penghantaran secara inhalasi, yaitu dry powder inhalation, yang menjadi pendekatan yang kami nilai lebih efektif. Dry powder inhalation atau DPI adalah metode penghantaran obat dalam bentuk partikel kering yang dihirup langsung ke saluran nafas. Dengan DPI, konsentrasi obat di paru-paru dapat meningkat, sementara efek samping sistemik dapat diminimalkan. Hal ini memungkinkan terapi yang lebih efisien, lebih aman, dan lebih presisi. Dan yang terpenting, potensi resistensi dapat ditekan sejak awal. Kami percaya bahwa pencegahan resistensi harus dimulai sejak pengobatan pertama. Melalui inovasi DPI Kuat ini, kami berusaha menjalankan alternatif pengobatan yang lebih baik, berbasis bahan alam dan ramah pasien. Riset ini merupakan langkah pertama menuju pengobatan tuberkulosis yang lebih cerdas dan berkelanjutan. Ayo, kita bersama dukung riset anak muda Indonesia. Ikuti keseruan tim kami di media sosial kuatcare.tv dan bersama wujudkan Indonesia bebas tuberkulosis.